Selamat berjumpa dalam program Bible Study ini. Nama saya Bambang Wijaya. Saya seorang gembala jemaat dan juga melayani di Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, serta Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Karena saya tinggal di Bandung, Jawa Barat, sehingga saya dapat bercerita sedikit tentang kota yang sangat indah ini. Kalau saudara tinggal di Bandung atau sedang mengunjungi kota Bandung, dan saudara pergi ke wilayah utara di kota ini, maka saudara akan tiba di daerah yang bernama Dago. Dari Dago, kalau saudara terus melanjutkan perjalanan ke utara lagi, maka saudara akan tiba di daerah yang bernama Ciburial. Di daerah tersebut, saudara akan melihat sebuah kompleks dengan papan nama yang bertuliskan instalasi pengolahan air minum Dago Pakar. Anjuran saya, sebaiknya saudara jangan coba-coba nyelonong masuk ke tempat itu. Mengapa? Karena saudara pasti akan dihentikan oleh petugas dan ditanya, apa keperluan saudara untuk masuk ke situ? Petugas ingin memastikan bahwa tidak sembarang orang masuk ke dalam kompleks tersebut. Karena di situ terletak pusat pengolahan air minum bagi kota Bandung. Kalau orang dengan maksud yang jahat memasukkan zat-zat yang berbahaya ke dalam air yang diolah di situ, maka dampaknya akanlah sangat fatal bagi penduduk kota Bandung. Tidaklah mengherankan bila tempat itu dijaga dengan baik-baik. Hal yang sama yang seharusnya kita lakukan dengan kehidupan kita. Ada berbagai sisi kehidupan yang harus kita jaga dengan baik-baik. Karena apabila sisi-sisi kehidupan itu tercemar, maka dampaknya akanlah sangat buruk terhadap kehidupan kita. Kehidupan kita akan jadi berantakan. Dan bukan itu saja. Kehidupan orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga kita, lingkungan kerja kita, teman-teman pergaulan, ataupun pelayanan kita, juga akan terimbas dengan kesukaran. Pertanyaannya sekarang adalah, apa saja yang harus dijaga dalam kehidupan kita? Ada banyak. Di antaranya yaitu hal-hal yang ditulis di dalam kitab Bilangan pasal 12. Kalau kita menelah kitab Bilangan pasal 12, maka kita akan dapat mengambil kesimpulan. Setidaknya ada 3 hal dalam hidup kita yang harus kita jaga dengan kewaspadaan. Ketiga hal itu tidak boleh kita perlakukan secara sembrono, namun wajib kita pelihara agar selaras dengan firman Tuhan. 3 hal yang bila kita jaga dengan baik-baik, maka hidup kita akan mengalami berkat Tuhan. Apa sajakah ketiga hal tersebut? Untuk mengetahuinya, saya ajak saudara membaca Bilangan pasal 12 ayat 1-2 terlebih dulu. Bilangan pasal 12 ayat 1-2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Di sini dicatat bahwa kedua kakak Musa, yaitu Miriam dan Harun, mengucapkan kata-kata yang menentang Musa. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membaca ayat 1 dengan teliti. Di situ ditulis bahwa kedua kakak dari Musa ini mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya menjadi seorang istri. Kus adalah wilayah Ethiopia di masa sekarang. Patut diperhatikan bahwa mereka menentang Musa bukan karena Musa telah mengawini seorang perempuan yang bukan bangsa Israel. Dalam hal ini yaitu orang Kus. Bukan itu alasannya. Karena kalau kita membaca Keluaran pasal 2, kita akan mendapati bahwa istri Musa yang pertama yaitu Zipora juga bukan seorang perempuan Israel, namun orang Midian. Sedangkan di dalam Alkitab
tidak terdapat catatan bahwa Miriam dan Harun menentang Musa karena ia menikah dengan seorang perempuan Midian, yaitu Zipora. Sehingga sejajar dengan itu, berarti tidak ada alasan bagi mereka untuk menentang Musa, karena ia telah mengawini seorang perempuan Kus. Karena baik seorang perempuan Kus maupun perempuan Midian adalah sama-sama bukan perempuan Israel. Kalau demikian, mengapa mereka mengatai Musa atau mengucapkan kata-kata yang keras terhadap Musa? Kembali kalau kita baca dengan teliti Bilangan pasal 12 ayat 1 tadi, di situ ditulis bahwa mereka mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Berarti yang menyebabkan mereka mengatai atau menentang Musa adalah berkenaan dengan perempuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka mengatai Musa karena telah terjadi sengketa pribadi antara Miriam dan Harun dengan iparnya itu, yaitu perempuan Kus tadi. Apa yang menyebabkan kedua mereka, Miriam dan Harun, tidak menyukai perempuan Kus yang tidak disebutkan namanya ini? Alkitab tidak menjelaskannya. Mungkin karena perempuan ini kurang menghormati kedua kakak iparnya, yaitu Miriam dan Harun. Atau mungkin karena budaya orang Kus tidak sesuai dengan budaya dan kebiasaan hidup dari Miriam dan Harun. Namun karena Alkitab tidak menjelaskan alasan mengapa Miriam dan Harun tidak menyukai iparnya ini, maka sebaiknya kita tidak usah mereka-reka alasan tersebut. Sebab justru nanti akibatnya tafsir kita akan peristiwa ini meleset dari yang seharusnya. Kalau Allah merasa perlu untuk menjelaskan alasan dari sengketa antar ipar tersebut, pasti di ayat 1 tadi sudah dijelaskan alasannya. Sedangkan sebagaimana yang kita lihat di ayat 1, jangankan alasan ketidaksukaan Miriam dan Harun terhadap iparnya, bahkan nama perempuan Kus itu pun tidak disebutkan. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memandang hal tersebut tidaklah penting. Hanya saja yang Allah ingin agar kita mengetahuinya adalah bahwa Miriam dan Harun telah mengatai atau mengucapkan kata-kata yang keras terhadap adiknya, yaitu Musa. Awal dari perbuatan mereka ini adalah karena ketidaksukaan mereka terhadap perempuan Kus yang telah menjadi adik iparnya tersebut. Nah, persoalannya sekarang, cercaan mereka terhadap Musa tadi bukan lagi sebatas tentang ketidaksukaan mereka terhadap istri Musa, namun berkembang menjadi tentangan mereka terhadap kepemimpinan Musa. Sehingga di ayat 2 mereka berkata seperti demikian. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Artinya mereka berkata, apakah hanya Musa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Bukankah Tuhan juga memakai kami untuk menjadi juru bicaranya? Selanjutnya di ayat 2 ditulis, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Dengan kata lain, walaupun perkataan tersebut hanya mereka ucapkan di antara mereka sendiri, tetapi bukan hanya orang Israel saja yang mendengarnya. Namun Tuhan juga ikut mendengar. Sebagai akibat, kalau kita baca di ayat 4-9, maka murkalah Allah terhadap Miriam dan Harun. Ia memanggil mereka berdua dan Musa untuk menemui dirinya di depan kemah pertemuan. Di situ Allah membela Musa dan menghukum Miriam dengan membuat yang bersangkutan terkena sakit kusta. Dari peristiwa ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 3 hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Ketiga hal tersebut tidak dijaga oleh Miriam dan Harun. Sebaliknya Musa menjaganya dengan baik. Sebagai akibat, bila Musa memperoleh pembelaan dari Tuhan, sebaliknya Miriam dan Harun, khususnya Miriam, memperoleh hukuman.
Apakah ketiga hal tersebut? Inilah ketiga hal yang telah dijaga oleh Musa dalam kehidupannya. Dan yang juga harus kita jaga dalam diri kita. Yang pertama, kita harus menjaga hati kita. Kita harus jaga hati ini. Inilah yang tidak dilakukan oleh Miriam dan Harun. Mereka tidak menjaga hati mereka. Sehingga sebagaimana yang dicatat ayat 1 tadi. Rasa tidak suka terhadap adik ipar mereka telah mereka biarkan mencemari hati mereka. Alhasil, bukan saja mereka merasa jengkel terhadap Musa, sekarang mereka jatuh ke dalam kesombongan. Di dalam kecongkakan itulah maka di ayat 2 dicatat mereka berkata seperti demikian. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita ia juga berfirman? Memang Tuhan juga berfirman melalui Miriam dan Harun. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 20 dicatat bahwa Miriam adalah seorang nabiah. Artinya seorang nabi perempuan. Sebagaimana layaknya seorang nabi, tentu Allah berbicara melalui Miriam. Selain itu, di dalam Keluaran pasal 4 ayat 14 sampai 16 ditulis bahwa Allah menyertai lidah Harun. Sehingga Harun dipakainya untuk menyampaikan pesan-pesan yang hendak Allah sampaikan melalui Musa. Allah mengucapkan pesan kepada Musa, lalu Musa meneruskannya kepada Harun, dan kemudian Harun menyampaikan pesan itu kepada orang yang harus menerimanya. Berarti dalam hal ini, Allah juga berbicara melalui perantaran Harun. Namun sikap menyombongkan diri dalam diri Miriam dan Harun karena telah dipakai oleh Allah ini membuat Allah tidak berkenan kepada mereka. Sikap tidak menjaga diri sehingga membiarkan hati mereka dicemari oleh kesombongan ini merupakan sikap yang ditentang oleh Allah. Memang kesombongan merupakan kekejian di matanya. Karena itu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 5 ditulis bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bertolak belakang dengan Miriam dan Harun. Musa menjaga hatinya dengan baik. Ia tidak membiarkan kesombongan menguasai dirinya. Padahal di ayat 6 sampai 8 ditulis. Allah berkata bahwa cara ia berbicara dengan Musa dan cara ia menyampaikan pesan melalui Miriam dan Harun adalah berbeda. Terhadap Musa, Allah berbicara dengan berhadap-hadapan. Sehingga Musa dapat memandang rupa Tuhan. Sedangkan terhadap Miriam dan Harun, Allah hanya berbicara melalui penglihatan dan mimpi. Namun demikian, Musa tidak menyombongkan keistimewaan yang ia alami itu. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Musa membangga-banggakan dirinya karena pengalaman istimewa yang ia peroleh dalam perjumpaannya dengan Tuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya Musa menjaga hatinya sehingga tidak tercemari oleh kesombongan. Ya, kita harus menjaga hati kita dengan baik-baik supaya tidak tercemari oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus ingat, kalau Tuhan memakai kita, hal itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang di dalam anugerahnya telah berkenan memakai hidup kita. Jangan bersikap seperti seekor kutu yang menempel pada punggung seekor gajah. Gajah itu melangkah meniti sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Sebagai akibat, jembatan kayu itu bergoyang dan berderat-derit. Melihat hal tersebut, langsung si kutu tadi berdiri dan menepuk dada serta berkata, "Lihat, gara-gara aku sekarang jembatan ini jadi bergoncang." Ini kutu yang tidak tahu diri. Kalau jembatan itu bergoncang, jelas hal tersebut bukan karena dirinya, tetapi karena berat tubuh dari si gajah tempat ia menempel. Demikian juga kalau Allah memakai kita,
tak usah kita menepuk dada. Jangan bersikap seperti Miriam dan Harun atau sekutu yang tidak tahu diri tadi. Bersikaplah seperti Musa yang menjaga hati dan tidak membiarkan dirinya dicemari oleh kesombongan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Selanjutnya, yang kedua, kita harus menjaga mulut kita. Karena dengan perkataan, kita dapat melukai hati orang. Dan dengan perkataan, kita juga dapat menyembuhkan hati yang bersangkutan. Dengan perkataan, kita dapat membangkitkan semangat dalam diri orang lain. Dan dengan perkataan, kita juga dapat meruntuhkan semangat orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berkata-kata dan menjaganya dengan baik-baik. Supaya jangan sampai dengan mulut yang kita punyai, kita memuji Tuhan. Dan dengan mulut yang sama, kita mencerca orang lain yang dikasihinya. Sikap tidak menjaga mulut inilah yang ada pada diri Miriam dan Harun. Sehingga ketika mereka merasa tidak senang hati kepada Musa, mereka tidak membereskan urusan itu dengan Musa secara langsung. Namun mereka membicarakannya di belakang punggung Musa. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang mereka katakan dan dicatat di ayat 2 tadi. Di situ tulis bahwa mereka berkata sebagai berikut. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Kalimat ini menunjukkan bahwa Miriam dan Harun bukan berbicara secara langsung kepada Musa mengenai ketidaksukaan dalam hati mereka. Mereka tidak berkata, Musa, kami ada persoalan dengan istrimu. Mari kita bicarakan dengan baik-baik dan selesaikan dengan baik-baik. Bukan itu yang mereka lakukan. Dengan kata lain, sebaliknya dari membereskan urusan yang sebenarnya, mereka justru memperluas masalah dan menjadikannya sebagai bahan gosip. Hal ini tidak disukai oleh Allah. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 19 ditulis, pertindakan orang yang menimbulkan pertengkaran di antara saudara dipandang Allah sebagai suatu kekejian. Dalam hemat saya, suka bergosip merupakan kebiasaan dari banyak bangsa, termasuk bangsa kita. Coba lihat acara-acara televisi yang populer. Banyak di antara acara-acara tersebut yang adalah acara-acara full gosip. Gosip tentang masalah bintang film yang ini. Gosip tentang artis yang itu. Gosip tentang tokoh yang sana. Dan gosip tentang pribadi yang sini. Tidak ada kunjung habisnya. Bahkan kebiasaan seperti ini juga tidak jarang terjadi di dalam gereja. Hanya saja orang tidak mengistilahkannya sebagai gosip, tetapi sebagai berbagi beban doa. Orang yang pertama berkata kepada orang yang kedua, sudah dengar atau belum? Si Anu berbuat ini dan itu. Jangan diceritakan pada orang lain ya. Ini hanya sekadar sebagai beban doa kita bersama. Masalahnya si orang yang pertama maupun si orang kedua ini tidak pernah mendoakan si Anu tadi. Malahan berikutnya si orang kedua bercerita kepada orang ketiga. Ini rahasia di antara kita berdua saja ya. Jangan diceritakan kepada orang lain lagi. Si Anu berbuat ini dan itu. Aku ceritakan kepadamu hanya sebagai beban doa. Si orang ketiga ini juga tidak berdoa. Namun ia menceritakannya kepada orang yang keempat. Begitu seterusnya sehingga semua orang di gereja jadi tahu tentang perbuatan si Anu. Namun tak satu pun di antara mereka yang mendoakan. Inilah yang disebut sebagai gosip rohani. Sejak dari zaman Miriam dan Harun, persoalan ini sudah ada dan hal ini membangkitkan amarah Tuhan. Karena walaupun mereka bergosip di antara mereka sendiri, tapi di ayat 2 tadi ditulis,
Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Sehingga di ayat 8 dicatat bahwa Allah berkata kepada Miriam dan Harun, "Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Dan lebih jauh di ayat 9 ditulis, "Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka." Berlainan dengan kedua orang kakaknya, Musa menjaga kata-kata yang ia ucapkan. Hal ini secara tidak langsung ditulis di ayat 3, yaitu sebagai berikut. Ayat 3. "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Bagaimana kita mengetahui kelembutan hati seseorang? Dari perbuatan dan perkataan yang bersangkutan. Orang yang lembut hatinya, kata-kata yang ia ucapkan adalah kata-kata yang menguatkan dan bukan meruntuhkan. Kata-kata yang ia utarakan adalah kata-kata yang menyembuhkan dan bukan melukai. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyenangkan hati Tuhan dan tidak membangkitkan amarahnya. Lebih jauh, yang ketiga, kita harus menjaga perbuatan kita. Perbuatan kita harus kita jaga. Artinya, kita harus mempertimbangkan apakah dampak dari perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain. Apakah perbuatan kita akan membawa berkat atau justru menimbulkan persoalan bagi mereka. Dengan kata lain, di dalam bertindak, kita harus menjaga agar perbuatan kita membawa dampak yang positif terhadap diri orang lain. Hal inilah yang tidak dijaga oleh Miriam dan Harun. Mereka tidak mempertimbangkan apakah kata-kata yang mereka ucapkan dalam menentang Musa, sebagaimana yang ditulis di ayat 2 tadi, akan berdampak positif terhadap bangsa Israel atau negatif. Padahal kata-kata mereka tersebut dapat mengakibatkan orang Israel tidak lagi menghargai kepemimpinan Musa. Perhatikan. Apabila suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat, entah itu keluarga, gereja, ataupun perusahaan, kehilangan kepemimpinan, maka hal tersebut akan membuat dampak yang sangat negatif terhadap bangsa atau kelompok itu. Mari kita lihat kembali apa yang mereka ucapkan di ayat 2 tadi. Di ayat 2 mereka berkata seperti demikian. "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Bukankah kata-kata mereka ini dapat menimbulkan perpecahan di antara bangsa Israel, serta menyebabkan terjadinya delegitimasi terhadap kepemimpinan Musa? Berarti tindakan mereka ini bukanlah perbuatan yang membawa dampak yang positif terhadap bangsa Israel. Tidaklah mengherankan seperti yang dicatat di ayat 14-15. Walaupun Allah sesuai dengan permintaan Musa mengampuni Miriam dan Harun, namun Miriam tetap harus dikucilkan keluar dari tempat perkemahan selama 7 hari. Padahal kalau Allah mau, tentu ia mampu mengabulkan permintaan Musa secara seketika. Sehingga Miriam akan sembuh dari sakit kustanya tanpa harus menunggu 7 hari lagi. Nampaknya dengan sengaja Allah berbuat seperti itu. Supaya dengan demikian, seperti yang dicatat ayat 15, bangsa Israel tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka sebelum Miriam diterima kembali di antara orang Israel 7 hari kemudian. Dapat kita perkirakan, di dalam masa penantian selama 7 hari itu, seluruh bangsa Israel akan bertanya di antara mereka satu sama lain, "Mengapa kita tidak kunjung berangkat?" Tentu mereka juga mendengar jawaban di antara mereka sendiri. Kita tidak kunjung berangkat karena Miriam dihukum oleh Allah dengan sakit kusta. Allah menghukum Miriam karena ia bersama dengan Harun telah mengucapkan kata-kata yang menentang Musa. Jangan tiru perbuatan mereka, sebab nanti kita pun akan mengalami hal yang sama seperti yang telah dialami Miriam. Singkat kata, Allah dengan sengaja menunda kesembuhan Miriam selama 7 hari. Agar semua bangsa Israel mengetahui tentang pentingnya untuk menjaga perbuatan mereka. Mereka tidak boleh bertindak hanya dengan mempertimbangkan kepentingan diri sendiri. Tetapi mereka harus mempertimbangkan kepentingan orang lain juga. Berbeda dengan Miriam dan Harun, Musa menjaga perbuatan yang ia lakukan. Ia bertindak untuk memberkat bagi orang lain.
Sehingga ketika Harun dengan hati menyesal, meminta agar Musa mengampuni kesalahan yang ia dan Miriam telah lakukan, segera Musa mengabulkan permintaan kakaknya ini. Hal tersebut dicatat di ayat 11 sampai 13. Musa mengabulkan permintaan kakaknya dengan berdoa kepada Allah dan memohon agar Tuhan menyembuhkan Miriam dari sakit kustanya. Sebaliknya diganti berbuat buruk terhadap kedua kakaknya, Musa justru membalas perbuatan mereka dengan kebaikan. Itulah perbuatan yang mulia di mata Tuhan. Bukankah perbuatan seperti itu pula yang Yesus lakukan ketika ia berada di kayu salib? Sebaliknya dari membalas caci maki yang diucapkan oleh orang-orang yang menyalibkan dia, justru Yesus berdoa bagi mereka dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus menjaga hatinya, menjaga kata-kata yang ia ucapkan, serta menjaga perbuatan yang ia lakukan. Walaupun ia dianiaya secara luar biasa, ia tetap menjaga hatinya agar tidak menendam kepada mereka yang menyiksa dirinya. Teladan yang telah diberikan oleh Musa dan Yesus dalam menjaga 3 hal. Hati, kata-kata, dan perbuatan ini pula lah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab sebagaimana Musa berhasil mengatasi tantangan Miriam dan Harun terhadap dirinya, demikianlah dengan menjaga 3 hal tersebut, kita akan ditolong Allah untuk berhasil mengatasi persoalan-persoalan yang kita alami. Sebab sebagaimana Yesus melalui kematiannya berhasil menyelesaikan tugas yang Allah Bapa taruhkan pada pundaknya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Demikianlah dengan menjaga 3 hal tadi, maka kita akan ditolong oleh Allah agar berhasil dalam kehidupan kita. Jagalah hati, jagalah kata-kata, jagalah perbuatanmu, maka Allah akan memberkati saudara dengan keberhasilan.